para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa kita di hari yang ke-15. Insyaallah masih ada kesempatan separuh lagi untuk terus meningkatkan amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita betul-betul bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dengan menjadi lebih baik dan optimal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah jadikan majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan ila muallif al-hikam al-haddadiyah al-imam al-haddad wa ila ru'asai ahlina fi masjidina hadha masjid Sabilillah Malang, ila arwahi Kiai Haji Mashkur wa Kiai Haji Muhammad Talha Hasan wa jami'i man assasa وعون هذا المسجد مسجد سبيل الله وإلى جميع سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من مدحك عند رضائه بما ليس فيك ذمك لا محالة عند غضبه عليك بما ليس فيك. Kita masuk hari ini pada hikmah yang ke-74. Imam Al-Haddad di dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, beliau dawuh, man barang siapa madaha memuji sapa man ka ing kamu ka ing sira inda ridhoihi ketika senang nyaman atau ketika ridho nyaman, bima laisa fika dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, zammaka maka dia akan mencela engkau, la mahalata, ini bisa dipastikan, la mahalata sudah pasti, inda ghadabihi ketika dia sedang tidak suka, alaika kepadamu, bima laisa fika akan mencela dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ulama-ulama terdahulu itu beliau itu karena saking dekatnya dengan Allah, seakan-akan ilmu-ilmu yang lain itu memang dibuka oleh Allah. Karena memang dalam firman-Nya wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
muallif kitab ini itu bukan seorang psikolog, tapi apa yang didawuhkan beliau ini ternyata relevan dengan kajian psikologi hari ini. Kata beliau begini, kalau ada orang yang dia itu pas ada butuhnya dengan panjenengan atau pas senang dengan panjenengan lalu memuji panjenengan atau memuji kita, memuji itu dengan pujian yang sebenarnya itu tidak ada pada diri kita, maka orang begini ini, kata Imam Haddad, pasti nanti kalau dia pas tidak senang sama panjenengan, dia marah atau tidak senang atau benci, dia akan mencaci panjenengan itu dengan sesuatu yang tidak ada pada jenengan, termasuk yang tidak kita lakukan. Contoh, umpama biasanya yang sering dipuji-puji oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya itu adalah orang yang sedang punya kewenangan jabatan, mungkin jadi pejabat. Ketika jadi pejabat, lalu orang-orang yang di sekelilingnya ini atau ada orang-orang yang sengaja mendekat, itu kan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, bisa jadi begitu. Maka ini biasanya orang yang ini memuji itu berlebihan sampai pujian itu jelas-jelas yang tidak dilakukan oleh orang itu dipuji sampai sundul langit. Kalau orang Jawa bilang itu kan sundul langitnya. Contoh, jadi pejabat datang di situ, atau nggak harus pejabat lah, orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Kedudukan itu bisa jadi karena punya status sosial yang tinggi, mungkin punya harta yang dititipi harta yang banyak, yang lebih. Nah orang-orang yang punya kepentingan ini, wah muji-muji di hadapan orang lain. Wah kalau ini umpama sambutan, pejabat ini saya baru tahu pejabat model seperti ini yang luar biasa perhatian pada rakyat. Tidak hanya itu, tapi juga punya kedekatan spiritual kepada Tuhan, kepada Allah dengan baik. Beliau ini Senin Kamis itu puasa, padahal enggak. Beliau ini kalau malam itu tahajudnya sekian, kalau pagi itu ngurusi rakyat. Nah yang dipuji itu kadang-kadang penyakitnya orang yang dipuji itu kan walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu dia senang-senang aja. Guya-guyu ngoten. Hati-hati. Atau kalau bukan pejabat lah, orang biasa. Ada teman kita butuh pada kita mau pinjam uang. Oh itu kadang-kadang ceritanya nang dinding mesti sing api-api, bahkan dilebih-lebihkan. Tapi kalau ada orang model begini ini, hati-hati. Nanti kalau dia pas mangkel atau tidak seneng atau marah dengan kita, dia akan mencaci maki kita, termasuk ngungkap ke orang lain, padahal kita tidak melakukan. Ah orang itu dah, saya tahu itu dia itu dulunya begini, saya tahu itu dia itu dunianya begini. Padahal kita tidak pernah melakukan itu. Karena dia sudah kadung, tidak seneng, karena tadi itu secara psikologinya kalau dia suka muji orang dengan kepentingannya dia lalu dilebih-lebihkan pujiannya, ini endingnya biasanya kalau wis kadung gak seneng itu kalau menjatuhkan itu mencari bagaimana caranya agar sejatuh-jatuhnya sehingga sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang ini itu di blow up, disampaikan, difitnah. Nah ini yang terjadi. Makanya ini Imam Haddad mengingatkan kepada kita. Kan di dalam Islam itu kan sesungguhnya ketika kita itu sudah diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan semuanya itu lillah. Makanya kemarin di yang kita baca di sini juga yang keberapa itu? Nah ini idza saluhat al-maqasid lam yakhib al-qasid. Itu kemarin sudah kita bahas. Jadi niatnya ditata. Karena kalau enggak itu banyak dikecewakan. Nanti tidak sesuai ekspektasi, harapannya itu pujian dari manusia. Kalau enggak ada yang muji, kecewa. Harapannya nanti dapat ini dapat reward dari siapa gitu, makhluk dari manusia. Kok ternyata enggak ada, kecewa.
Nah, kembali lagi ke lanjutannya. Maka di sini kalau ada orang yang muji kemudian melebih-lebihkan padahal itu tidak ada pada diri kita, hati-hati. Orang begini ini nanti dia dengan kepentingannya itu dia bisa mencaci maki kita tentang sesuatu yang kita tidak melakukan atau tidak ada pada diri kita. Wa qala ba'du syu'ara al-uqala syi'ran. Ini ada syair di dalam syarahnya ini. Syair itu menggambarkan bagaimana sosok orang yang tidak terbuai dengan pujian tapi juga tidak merasa kerdil dengan cacian. Manusia itu kan kadang ini penyakitnya. Jadi lah dipuji terus koyok-koyok tambah semangat. Begitu ada satu saja yang mengkritik atau mencela itu langsung ciut nyalinya. Enggak wis. Padahal kalau semuanya dikembalikan lillah, ini memang berat ini, tapi memang harus dilatih. Ya, Gus Mus itu kan pernah menulis dalam salah satu tulisan beliau itu, pada dasarnya semua orang itu suka terhadap kritik. Ya, tapi ada lanjutannya, asalkan tidak ditujukan pada dirinya sendiri. Wah ini kan dalam itu kritikan beliau tapi dalam itu. Pada dasarnya semua orang itu suka pada kritik, asalkan tidak ditujukan pada dirinya sendiri. Terus ada lagi itu yang begini, kita itu seringkali mencaci maki setan. Kita itu mengatakan bahwa setan itu musuh kita, permusuhan kita gelorakan di mana-mana, tapi ternyata diam-diam kita bersahabat dengannya. Loh, ini kan kata-katanya singkat tapi kan menusuk, apa istilahnya? Ini menjadi renungan bagi kita. Jangan-jangan kalau tidak ada orang kita berteman, entahlah kong kaning kong apa ya, wallahu a'lam. Tapi Allah pasti tahu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ba'du syu'ara'i, dan sebagian para penyair berkata, al-uqala syi'ran, dalam salah satu syairnya katanya begini, idza anastu ai iza ahsastu, apabila aku merasa, min khillin ay min khalilin li, aku merasa dari temanku. Khalil itu teman yang sebenarnya teman yang sudah lebih dekat, akrab. Merasa apa? Jafaan, merasa jafaan ing keras atau berlaku sesuatu yang menzolimi diri saya. Fala ajfuhu, maka aku tidak berlaku keras kepada dia. Jazaan li jafaihi, sebagai balasan terhadap kerasnya dia kepadaku. Jadi keras itu maksudnya begini, kita tuh punya teman. Teman kita itu mulai melakukan hal-hal yang tidak adil kepada kita, entah menyakiti kita, entah memfitnah kita, entah banyaklah bentuknya itu. Maka kata penyair ini, saya tidak membalas keburukan yang dia lakukan kepadaku. Loh, ini kan hebat ini, tapi berat. Ini namanya berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan itu, kalau disakiti, dia tidak balas. Tapi kalau dia balas yang sepadan, sebenarnya boleh, tapi belum ihsan. Makanya Gus Baha itu kan pernah dawuh dalam salah satu, ketika beliau ngaji itu kata beliau begini, kita itu jadi orang itu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Terus beliau mencontohkan begini, nek ono wong api kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepada dia. Nek ono wong elek kepada saya, akan berbuat jelek saya kepada dia. Ini berarti kan kita dipengaruhi oleh apa yang dari luar. Tapi dalam agama itu pesannya itu, jadi orang yang konsisten menjadi orang baik. Mau orang baik, mau orang tidak baik, kita tetap berbuat baik. Loh, ini kan berat, tapi pahalanya luar biasa. Ini ada kisah nih para bapak, para ibu, para rawuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perang Uhud,
Perang Uhud itu dalam konteks ini umat Islam kalah. Kenapa? Karena Allah memperingatkan umat Islam ya secara sunnatullah ini, karena para sahabat beberapa termasuk para pemanah yang di atas yang sudah ditempatkan di Uhud itu banyak yang turun ini padahal belum ada perintah dari Rasulullah. Jadi sudah menyalahi apa yang sudah didawahkan Rasulullah. Gara-garanya dikira sudah mau menang karena orang kafir sudah kocar-kacir, sudah mau kalah, akhirnya mereka turun. Karena di bawah ini sudah banyak ghanimah yang ditinggalkan. Begitu pasukan pemanah turun, orang kafir lihat strategi, ini akhirnya mereka naik. Akhirnya umat Islam yang banyak diserang, termasuk Hadratul Rasul itu sampai tanggal giginya sampai lepas itu. Dan beliau dilindungi beberapa sahabat, termasuk yang menjadi tameng beliau ketika perang Uhud itu ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Perjuangannya kayak gitu, melindungi Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah dawuh, barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Singkat cerita, di perang Uhud ini terjadilah terbunuhnya paman Rasulullah yang beliau cintai. Ini menjadi singanya agama ini, atau dijuluki Asadullah. Nah itu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu terbunuh oleh Wahsy yang diutus oleh Hindun untuk misi ini. Jadi yang dibunuh itu sudah di list Muhammad, lalu Hamzah. Sampai kemudian dadanya itu dibelah dan jantungnya itu dikeluarkan, dimakan itu. Begitu Rasulullah melihat jasadnya Hamzah, spontan secara manusiawi Rasulullah mengatakan begini, saya akan balas kematian Hamzah ini pokoknya dengan yang seperti ini. Itu saking apa istilahnya ya, sisi manusiawi, karena melihat pamannya diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Turun ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian mendapatkan siksa, wa in aqabtum fa'aqibu, maka balaslah bima uqibtum bih. Yang seperti itu, yang sepadan, jangan lebih. Ya. Fa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Tapi lanjutannya yang menarik ini, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi jika kalian sabar, maka ini lebih baik di sisi Allah bagi orang-orang yang sabar. Coba ini. Kan akhirnya kemudian Rasulullah tidak jadi membalas seperti itu. Bahkan Wahsy pun pelakunya itu akhirnya masuk Islam. Cuman Rasulullah secara sisi manusiawi ketika melihat Wahsy, karena masih ingat pamannya yang diperlakukan seperti itu, maka beliau biasanya minggir kemudian, tidak menatap Wahsy yang pelakunya tadi itu. Karena endingnya dia masuk Islam dan diampuni. Dia mendapatkan pengampunan itu. Itu termasuk ketika Fathu Makkah itu mendapat pengampunan. Maka Fathu Makkah itu Rasulullah banyak memberi maaf kepada banyak orang yang dulu pernah menyakiti Rasulullah. Makanya di Rasulullah menyebutkan antumut tulaqo, kalian adalah orang-orang yang bebas, artinya yang sudah dimaafkan. Itu sampai seperti itu. Tapi ini syair yang bercerita ini. Jadi kalau ada yang menyakiti saya, maka saya tidak membalas dia dengan yang sama. Wa in huwa qad jafani, kendati pun dia benar-benar menyakitiku. Ya. Kendati pun dia benar-benar telah menyakitiku, lanjutannya apa? Walakinni ufariqu birifqin. Kalau tahu gitu ada yang menyakiti teman saya, ya sudah, saya ufarik. Ufarik itu apa? Ya saya berpisah, saya agak menjauh dengan baik-baik, birifqin. Ini adalah contoh sifat-sifat orang yang luar biasa, orang baik yang luar biasa. Dia menjauh birifkin dengan cara baik-baik. Nah lanjutannya ini, wa umsiku antanawulihi lisani, dan aku menjaga lisanku dari menceritakan perilaku orang tersebut. Biasanya itu kan begini, kalau ada orang yang menyakiti kita,
kita menjauh, kita meninggalkan. Tapi kita di mana-mana itu cerita. Oh, arek iku aku tahu biyen. Saya dulu akrab dengan dia, tapi dia tuh begini-begini. Keburukannya diceritakan kemana-mana. Kalau dalam syair ini mengajarkan walakinni ufariqu birifqin wa umsiku antanawulihi lisani. Saya tidak menceritakan keburukan dia. Saya cukup diam, ya sudah saya tinggalkan. Ini kan sebuah sikap yang luar biasa ihsan. Tetapi ini memang butuh diasah. Jadi kebaikan-kebaikan yang seperti ini terus diasah. Hanya memang nanti tinggal dikombinasikan. Kan ada, kalau kita baca di tafsir seperti penafsiran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Itu kan ada riwayat yang menjelaskan ada beberapa hal yang dibolehkan orang itu menceritakan keburukan orang. Yang jelas tidak boleh itu begini. Ada orang yang dulu punya perilaku buruk, dia sudah taubat, dia sudah meninggalkan masa lalunya. Terus jenengan kok masih ngungkit-ngungkit itu, ngungkap keburukannya, saya tahu dia itu dulu masa lalunya begini, itu tidak boleh. Karena manusia itu tetap ada kesempatan untuk berubah dan bertaubat selama dia masih hidup, selama dia masih, roh itu masih ada dalam jasad. Yang diperbolehkan itu contohnya konteksnya begini. Minta fatwa. Keburukan orang lalu ada yang minta fatwa. Naudzubillah, contoh, ada sepasang suami istri, istrinya itu mengalami KDRT dari suaminya atau sebaliknya. Ini kan KDRT ini kan sesuatu yang buruk. Lalu si istri ini mencari fatwa atau mencari perlindungan agar bisa lepas dari kejahatan atau keburukan yang dilakukan suaminya. Tapi harus pada orang yang tepat. Bukan menceritakan ke tetangganya yang tidak bisa memberikan solusi, tapi menceritakan ke orang yang tepat. Mungkin ke walinya. Mungkin kalau memang sampai pada masuk di persidangan, ketika ada proses mediasi, disampaikanlah kepada hakim. Tidak kemudian hakim tanya begini, gimana ceritanya? Enggak, saya enggak mau mengumbar aib suami saya. Ya enggak tepat. Itu diceritakan untuk mencari fatwa agar bisa selamat dari keburukan itu. Atau yang kedua, bertujuan agar orang lain selamat dari kejahatan orang itu. Umpama ada orang itu yang suka hobinya itu minjem uang, tapi tidak suka nyaur. Ada di kampung-kampung, di masyarakat kita ada ngoten niku. Hobinya minjem uang, tapi tidak suka nyaur. Saya itu hobinya minjem uang, tapi yang saya tidak suka satu apa? Nyaur. Padahal namanya minjem itu wajib nyaur. Jadi sini minjem, sini minjem, sini minjem. Akhirnya ada orang yang mau dipinjemi tiba-tiba cerita, kemarin loh, ini loh katanya butuh uang, dia mau pinjam sekian. Loh, setahu saya dia itu hobinya minjem, tapi dia tidak suka nyaur. Monggo kalau jenengan mau minjemi, lebih baik tidak usah minjemi. Kalau mau ada ya dibantu kalau memang dia butuh. Sehingga kita plong. Ini kan yang jadi keretakan-keretakan di dalam sosial kan begitu. Sehingga seakan-akan sekarang itu orang yang punya tanggungan hutang itu koyok-koyok jadi yang bener. Sing merasa bersalah itu kadang-kadang yang minjemi. Karena gak disopo, lu sing gak nyopo itu sing nyilih. Ini kan banyak yang kualik-kualik begitu itu. Itu gara-gara memang tidak melaksanakan konsep ihsan yang sesungguhnya. Termasuk ihsan dalam meminjam. Orang minjam kalau ihsannya itu dikembalikan tepat waktu. Kalau tidak ada ya ngomong baik-baik. Kalau ada rezeki lebih dikembalikan dilebihi. Tapi bukan yang minjemi yang minta lebihan, beda lagi nanti. Jadi sesungguhnya ajaran di dalam agama kita itu sangat-sangat indah. Tetapi permasalahannya masih banyak dari kita yang belum mau melaksanakannya secara tepat, secara baik, sehingga inilah yang kemudian terjadi masalah-masalah di dalam masyarakat kita. Maka dari itu para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita ini dalam menjalani kehidupan kita termasuk kehidupan sosial ini tetap harmoni dan kita mengedepankan nilai-nilai agama di dalam menjalani kehidupan kita. Karena kalau nilai agama yang betul-betul dilaksanakan, ini insya Allah akan mengantar kepada kebahagiaan akhirat.
kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.